Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel gue, di channel Rich Programming. Untuk kali ini gue akan membuat sebuah website yang menggunakan framework dari PHP itu sendiri. Gue menggunakan bahasa PHP yang menggunakan framework CodeIgniter dan framework ini. Untuk CSS-nya pakai Bootstrap versi 4.5. Nanti pakai metodenya metode CRUD. Nah, kebetulan gue sudah membuat semuanya, nanti kita review aja ya. Nah, untuk langkah pertama itu kita harus membuka XMPP-nya dulu untuk membuat web server kebetulan ya. Nah, kita start Apache web servernya dan MySQL untuk database. Nah, jika sudah hijau-hijau kayak gini, kita minimize. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat database dulu sebenarnya. Nah, kita ke PHP admin. Kebetulan saya sudah ada di tabelnya. Udah ada cookie-nya tadi, karena saya udah sering buat. Tunggu dulu. Jika sudah terbuka, nah jadi kalau misalkan udah terbuka, kita lihat database-nya. Di sini ada, saya buat database uas_web dengan 2 tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel user. Nah, untuk tabel user di sini untuk menjalankan metode from login-nya, yang mahasiswa nanti untuk metode CRUD-nya. Tapi metode user juga pakai sih sebenarnya. Cuman yang nanti saya pakai cuma register doang sama logout. Nah, pertama-tama kita buka dulu tabel user. Nah, di sini udah terbuka yang namanya field ID, name, email, password, image dan date create. Untuk usernya di sini karena saya adminnya, jadi saya ya sebenarnya bisa sih nanti kalau yang register. Nah, cuman di sini yang perbedaan paling terlihat di sini, saya passwordnya saya gunakan yang namanya fitur dari PHP itu sendiri, yang namanya password hash. Nanti di sini dia nggak encrypt passwordnya biar nggak bisa dilihat dengan mudah oleh developer. Jadi bisa nanti dia decrypt sendiri dulu. Jadi prosesnya agak lama lah untuk password. Nah, terus di sini juga saya bikin tabel mahasiswa. Kita klik aja dulu. Nah, di sini udah ada ya. Di sini ID-nya, namanya. Saya bikin berapa field nih? 6 apa 7 ya kalau nggak salah. ID buat auto increment, nama, nomor induk mahasiswa, email, fakultas, jurusan, angkatan. Nah, saya bikin simpel aja, nggak usah pakai email dan nggak pakai password, karena ini kan cuma data yang ada di dalam database-nya. Nah, karena kita udah rancang database dan siap untuk ditampilkan, makanya kita langsung buka yang namanya localhost. Masukin URL-nya, uas_web. Kita klik. Nah, udah terlihat kan? Di sini tampilannya seperti ini. Nah, untuk bisa langsung ke tampilan seperti ini, saya akan jelaskan melalui kode editor saya dulu ya. Nah, di sini untuk konfigurasinya mungkin kalau bagian langsung ke situ, kita dari atas dulu kali ya. Dari auto load. Oke, pada CodeIgniter saya di sini untuk auto load-nya itu mengaktifkan library dari email, session, database ya.
dan form validation ya. Karena kenapa saya aktifin form validation di sini, karena semua controller yang nanti saya akan gunakan itu nantinya akan menggunakan form validation. Jadi misalkan ada yang mau tambah data, ada yang mau edit data ya, ada yang mau nampilin juga, nanti ada form validationnya. Untuk helpernya di sini saya nyemukan 3 URL untuk base URL, nanti file itu untuk ngambil data yang ada di dalam PC saya, karena nanti kan pakai base URL juga sama kan, nama security nanti buat biar nggak bisa diserang gitu sama hacker. Nanti ada security-nya, nanti saya pakai HTML special karakter. Untuk konfigurasi di bagian config-nya itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena di sini cuman kita bagi di base URL aja. Base URL masukin URL di bagian form ya, misalkan htdoc nih. Nah htdoc-nya itu apa gitu, foldernya. Kalau saya wasweb kan, jadi lebih memudahkan nanti kita untuk base URL-nya. Terus index page-nya saya hilangin, karena ngapain kan pakai index page ya, banyak-banyakin URL gitu. Jadinya kalau di kode Igniter ini untuk bisa memvalidasi supaya index page-nya itu hilang, kita harus membuat sebuah file htaccess namanya. Nah, di sini di luar aja, nyimpennya di luar banget. Nah, pakai gini, rewrite engine on, rewrite condition, request file name itu tidak sama dengan file. Nah, dia rewrite lagi atau tidak sama dengan data, makanya rewrite rule ya, index PHP itu nggak boleh. Tuh. Jadi bisa memvalidasi bahwa nanti hilang deh gitu. Terus untuk di bagian database kali ya, database. Nah, untuk database ya udah lihat kan tadi di XAMPP-nya, di MySQL-nya tinggal kita masukin username, root, dan database-nya, nama database-nya US Web. Udah kita save, udah selesai. Tinggal routes. Nah, ini routes. Ini penting juga nih, karena ini berguna nanti untuk ketika kita memasukkan URL pertama, misalkan kita di localhost us_web. Nah, nanti controller mana yang pertama akan menangkap rutenya, rute pertamanya itu kemana? Nah, saya pakai controller auth. Nah, karena saya sudah menyinggung controller auth, mari kita masuk ke controller auth. Auth itu authentication ya maksudnya. Nah, ini kan ada controllernya ya, kita close dulu yang auto load, kita close config, database sama routes. Nah, sudah kan? Kita slide dulu ke atas. Nah, di sini untuk controllernya biasa ya, saya panggil data title. Nanti untuk di bagian titlenya, kebetulan di sini saya menggunakan beberapa template. Jadi saya cuman pas nanti view-nya nih, outlookin ini cuman bagian bodinya doang. Jadi yang bagian head sama bagian footer itu udah saya pisah sendiri nanti. Di bagian header ya, header. Nah, ini sama bagian footer. Nah, ini nanti saya pisah karena biar gampang nanti, karena kan saya pakai 2 tuh, yang bagian login sama registration. Nah, daripada saya nanti ngebuat lagi di bagian headnya, di bagian footernya, mending saya bikin template, tinggal controllernya aja kita rubah-rubah. Kita load dulu yang ini, load dulu yang ini, load dulu yang ini gitu. Nih di bagian atasnya juga saya nih di construct. Nah, kalau bagian fungsi construct ini itu berguna untuk jika semua function menggunakan library itu, maka kita harus mengaktifkan ini library-nya, form validation ya. Terus rules-nya sudah saya set di sini, form validation. Nah, di sini saya pakai if else gini. If this form validation run false, maksudnya kalau misalkan form validation ini tidak terpenuhi, maka load ini lagi, view yang ini lagi. Tapi kalau misalkan dia form validation-nya itu valid, berarti nanti dia masuk ke fungsi login gitu. Nah, di fungsi login itu sama nih, tuh ya.
Nah, di sini apa namanya? Di bagian taruh dulu deh, saya buka ini dulu view-nya deh. View loginnya dulu. Nah, kalau ini kan enak lihatnya kan. Kita ini dulu apa namanya? Toggle work map. Nah, lihat ya. Untuk di bagian sini itu kan kita mana sih? Nah, ini nih input type ini kan kita ada namanya name. Nah, name email ini sama name password mana nih? Nah, ini yang ditangkap sama PHP. Dijadiin sebuah variabel. Nah, nanti ketika udah ditangkap sama PHP name-nya. Nah, kita bisa masukin di bagian controller. Itu. Di controller ini kita bisa masukin. Nah, email untuk di bagian function login ini kan tadi kita sudah mengambil data yang ditangkap dari email ya. Di sini post ini maksudnya email ini kan yang dari name, karena kita kan tadi di bagian form loginnya itu kita memakai metode post nih ya, metode post maksudnya. Nah, ini metode postnya ini tangkap email sama tangkap mana tadi nih name password ya. Nah, terus nanti di bagian usernya ini ya, maksudnya ini buat variabel doang sih maksudnya. Nah, ini this db get where user email itu sama dengan email row array ya. Kalau misalkan get where user emailnya itu sama dengan variabel email, itu row array maksudnya tampilkan semua ya, dapetin semua lah gitu. Nah, kalau misalkan passwordnya ini apa namanya, di variabel passwordnya ini sama dengan di bagian database passwordnya user, makanya data email user email maksudnya variabel datanya itu mengirimkan variabel data yang berisi email. Jika email yang di bagian sini sama dengan ada di bagian database table user yang email, makanya sessionnya set user data sama dengan data. Jadi dia tuh membuat membuat session baru, makanya set user data dengan parameter data, maksudnya datanya itu dikirimkan dulu parameternya, terus di redirect to home nanti untuk homepage. Nah, kalau misalkan itu untuk verifikasi passwordnya itu tidak valid, nah nanti sessionnya set fresh data message. Nah untuk fresh data ini kan set ya, set itu berarti kan kita membuat datanya tapi kan belum ditampilkan. Untuk ditampilkannya nanti di bagian sini from login. Nah, nih di session fresh data message ditampilinnya di atas ini kalau misalkan passwordnya gagal gitu. Atau from error bisa juga di sini ya kan. Nah, tapi kalau from error ini biasanya dia tuh di bagian sini nih. Nah, di bagian from validation ini nanti keluarnya di situ gitu loh. Nah, kalau misalkan salah juga tuh emailnya nih tuh ya, else if di sini kan di bagian if kan dia di dalam if kan ada if lagi. Nah, ini else di sini juga jadi email not registered di bawah sini sama ya. Kalau ini ulang lagi. Nah, untuk registration kita bisa lihat di sini create account. Kita klik itu saja. Nah, di sini saya menggunakan berapa ya? 4 form. Hanya 4 form, full name, email dan password dan repeat. Ya. Nah, registration pun sama sebenarnya, cuman bedanya di sini saya memasukkan data aja ke database gitu. Wah, ini banyak sih sebenarnya. Ada di bagian form validation sama seperti login. Tapi di sini saya menambahkan library yang is unique. Is unique itu kalau misalkan kita di database kan ada is unique, cuman kalau yang ini coordinatornya sendiri dia punya sendiri. Nah,
Tapi kan biasanya kalau isi unik itu kan kayak apalah gitu, tulisannya nggak jelas. Nah, saya buat kata-kata sendiri, this email is already registered gitu. Nah, untuk password ini kan, nah kalau misalkan saya kan pakai matches kan, maksudnya itu match dari yang password 1 ke password 2. Untuk match itu password don't match. Kalau misalkan tidak match, nah sama aja sama password 2. Sama aja kita di bagian login. Kalau misalkan sudah valid, kalau fals lagi. Kalau gagal, dia akan balikin lagi ke bagian registration, out registration. Ya, kalau misalkan dia ya benar semua datanya masuk, ya udah. Nanti di bagian yang di sini lagi name ini sama. Di bagian login. Salah deh, bukan login ya. Registration dong ya, salah ya. Oke. Kita buka lagi. Nah, untuk bagian registration ini sama tuh. Kita kan pakai metode post. Terus nanti di bagian ini kan pakai name-nya sama dengan name, emailnya sama dengan email, type password, name-nya juga password 1 tapi ini pakai password 2. Nah, submit udah sama aja kayak gitu. Cuman kan dia pakai parameter name biar bisa ditangkap sama controller gitu kan. Tuh. Kenapa pakai true? Karena true itu maksudnya jadi bisa dimasukin ke database gitu. Iya, maksudnya dari yang di input ini, ya kan. Kalau misalkan image sama date created ini kan tidak dimasukkan, ya kan? Tidak dimasukkan karena ini cuma ngambil, jadi kayak cuman data default aja. Defaultnya cuma dengan default JPEG gitu. Ya kan, nggak mungkin kita daftar website tiba-tiba langsung punya foto kan, pasti kita nanti ngeditnya kan. Nah, untuk date creatednya ini pakai time, detik ya maksudnya. Udah, nanti kalau misalkan kita sudah memasukkan ini, udah tinggal pakai ini this db insert user dan masukin datanya di sini. Maksudnya tabel user insert gitu ya. Ya kan, select db ya kan, insert to tabel user dengan menggunakan parameter data itu. Nanti kalau misalkan sudah selesai, sudah sukses, ini congratulations your account has been registered. Taruhnya di mana? Di login di ini, sini di session fresh data message. Nah gitu, taruhnya nanti di situ. Nanti karena kita nanti di redirect lagi ke out, nanti kita untuk masukin lagi, maksudnya untuk langsung login lagi gitu. Untuk logoutnya juga sama, dia unset data email, nanti live in logout sama ya. Kita close-in dulu semua karena di bagian email ini udah from-nya login. Di bagian loginnya sudah. Kita sekarang masuk ke controller yang namanya home. Home dulu ya. Nah, begini saudara-saudara. Ini online ini ya. Itu nanti user. Nah, untuk di bagian home-nya ini sebenarnya kita buka model aja sekalian ya. Karena kan pasti namanya juga MVC kan, model view controller. Kita buka di bagian mana ya? Home itu ada apa? Index. Oh iya benar, index. Nah, index. Iya, betul. Untuk di bagian indeks ini kan kita harus kalau di sini baru kita menjalankan yang namanya CRUD-nya ya. CRUD lengkap, create, read, update, delete. Nah, di sini saya sudah load library from validation kembali dan model mahasiswa underscore model karena saya udah buat modelnya kan. Nah, kan untuk function pertama indeks ya. Berarti kita bikin session nih. User db getware ini untuk session aja ya, misalkan sessionnya itu biar dapat session gitu. Terus nah ini dia. Di sini untuk menampilkan seluruh datanya saya menggunakan yang namanya model get all mahasiswa. Ini ada di functionnya itu untuk ntar kita lihat lah. Nanti kalau misalkan nah udah nih tinggal gini tampilin semua tuh ya, home index gitu.
Nah di sini ya, dia tuh get all mahasiswa. This DB get mahasiswa research array. Jadi kalau udah research array itu maksudnya semuanya diambil datanya kan. Jadi udah tampilin ya. Misalkan kita sudah nih, misalkan saya mau login, nanti kita tinggal pencet already have account gitu ya. Nah kita masukin. Nah nanti dia akan langsung, nah nih langsung kebuka ya, tuh datanya tuh langsung terbuka, datanya langsung udah terambil lah gitu datanya. Nah tadi udah bisa jelaskan kan untuk bagian iniannya. Sekarang untuk function tambah. Untuk function tambah ini sebenarnya hampir sama kayak registration ya. Kalau kalian kalau yang ini tahu yang bagian registration tadi sebenarnya sama, udah sama banget lah. Bedanya di sini apa ya bedanya? Bedanya mungkin karena kita tampilin dulu di awal ya data mahasiswanya, get all mahasiswa. Ini sama semua nih tuh. Cuman bedanya di sini saya ada masukin fakultas, jurusan dan angkatan. Nah, di sini nih cuman saya bagian NIM, nama sama fakultas. Jurusan. Ya. Nah, terus yang uniknya adalah di sini saya menggunakan yang namanya modal. Modal ini maksudnya di sini yang gini, tampilin datanya kayak gini. Jadi dia nggak ngedirect ke dalam, nggak ngedirect ke page baru lagi, tapi tetap di dalam view yang sama, tetap di dalam satu controller. Walaupun modelnya beda nanti, tapi dalam satu controller, ya udah tinggal kita klik, nah udah keluar semua tuh. Ya. Tuh. Ya kan, misalkan datanya ini nggak kita isi sama sekali. Nanti dia ada nih from errornya di bagian sini. Kayak gini. Nah, tuh. This name is required, nama is required, email is required, dan segala macam. Nanti kalau ada masuk nanti datanya. Gitu. Ya, datanya ini hampir sama. Kita mau lihat dulu ya. Lihat dulu kali ya. Nah, ketika kita enter, udah, dia bakal langsung masuk. Nih, tuh di bawah ya, Michael Christian. Nah, tapi kan kita tadi inputnya banyak tuh ya, tapi kan karena saya tampilkan nih cuman 3 data doang. Nah, di sini juga terlihat data mahasiswa berhasil diinput, berarti sudah masuk ya. Nah, oke, karena tambah sudah, kita ke bagian mana dulu nih? Mungkin bagian ini dulu, edit ya, edit. Nah ini adalah menurut saya yang paling susah, karena selain kita harus ini semua fitur kita pakai, kita harus menampilkan, kita harus mengirim data, dan kita harus mengambil data juga untuk menampilkan yang setelah kita klik gitu. Untuk rulesnya sama ya, tampilannya sama, ini sama. Yang beda adalah di sini kita memakai parameter ID di atas. Nah, apa gunanya parameter ID ini? Ini adalah gunanya untuk mengambil data yang ada di URL gitu teman-teman. Nah, untuk melihat lebih jelasnya kita ke bagian home dan edit. Nah, kebetulan saya di sini makainya memang ini ya, mengarahkan ke page lain gitu, karena memang lebih gampang kalau ke page lain. Nah, di sini lihat ya, untuk di bagian di bagian sini tuh saya sebenarnya di sini tuh itu ya teman-teman tuh,
sama aja ya. Di sini value-nya tuh ditambahin email. Nah, untuk menampilkannya itu gitu. Nah, karena kita bingung kan, kenapa dia bisa ada variabel mahasiswa. Nih, data yang mahasiswa ini saya menggunakan model get mahasiswa by ID dengan parameter ID yang ada di URL. Nah, kita buka dulu model mahasiswanya, mahasiswa model. Nih, return this db get where mahasiswa ID sama ID yang ada di tabel, maksudnya ID yang ada di tabel mahasiswa sama dengan ID yang ada di parameter. Baru kita masukkan row array, maksudnya kita ambil lah ID-nya gitu. ID-nya kita ambil, nanti ID-nya kita ambil, udah. Nih, kita tinggal masukin di sini. Ya kan? Mahasiswa tadi kan, nah tuh, udah. Dari controllernya dia sudah menghasilkan data, udah nih, jadi variabel deh langsung mahasiswanya, ya kan? Value-nya ID, ininya name dan segala macam, ya kan? Tapi di sini saya hanya menambahkan sedikit lah ya. Nah, pakai control back di sini biar balik aja gitu. Validation errornya teman-teman bisa lihat nih, sama ya. Jika misalkan dianya itu validation error, dangernya tuh ya sama ya. Nah, coba sekarang kita coba ya. Kita coba dulu. Tadi yang Michael Christian ini kita klik nih, tuh lihat teman-teman di bawah. Kalau kita sorot tuh itu ada tuh di bagian 4 situ, ini kan 3, ini 4 bawah kiri. Nah, kita klik tadi. Nah, udah keambil deh semua datanya nih. Ya. Tuh, kita misalkan gantian NIM kali ya, gantian NIM. Kita ganti apa ya? 0 enggak deh, 010 gitu aja ya. 010 gitu ya. Yang ini kita kasih 04. Ya kan? Udah tinggal kita masukin sini ke edit. Ya kan gini. Yang ini 010, udah kita enter. Nah, data mahasiswa telah berhasil diubah. Udah tuh 010 sekian. Ya, data udah berhasil diubah ya. Nah, terus karena di sini saya untuk datanya tadi sama ya, kayak gini ya. Model edit data mahasiswa, ya kan? Tahu lah ya, edit data mahasiswa modelnya sama aja sebenarnya, kayak tambah jatuhnya sama banget tuh. Tapi dia kan pakai where ID, maksudnya di mana ID itu sama dengan inputan post dari ID. Ya, makanya saya di sini pakai hidden input. Tuh, hidden name ID, value-nya ID tuh ya. Name-nya juga yang enggak ada ya. Tuh. Nanti kita kirimin ID gitu. Input type-nya kan hidden kan. Nah, kalau sudah mungkin hapus kali ya, hapusnya itu bagian ID juga sama, pakai metodenya hapus data mahasiswa di bawah di sini tuh, where ID sama dengan ID, udah selesai gitu doang. Delete tabel mahasiswanya, ya kan, udah simple kok. Misalkan yang tadi ini kita mau hapus, delete, udah klik. Nah, di sini saya melakukan modal lagi, dan are you sure to delete selected data gitu kan. Ya udah, tinggal delete, diklik, bam, hapus. Data mahasiswa telah berhasil dihapus. Nah, kebetulan di sini teman-teman juga udah bisa lihat dari tadi ya, bahwa saya juga menambah satu metode ya, fitur tambahan yang namanya detail ya. Yang namanya detail ini sama kayak edit sih, cuman ngambil data, cuman yang diambil datanya saya banyak gitu. Kita close dulu. Nah, di indeks ini saya ada kan ya, mana nih, ini ya, nih kalau nggak salah nih, search ya, namanya search tuh, search ya. Nah, misalkan di sini saya searching gini aja deh, ri gitu, ri. Nah, ri, kita klik ri. Nah, kebuka kan langsung yang sama ya kan, walaupun ri doang tuh.
karena di bagian home-nya ini saya masukin lagi di bagian ntar di bagian sini nih ya, detail ID ini, bukan detail ya, itu search ya udah deh, nggak apa-apa, search juga nggak apa-apa dah. Cari data mahasiswa ini ya. Nah tuh sama dengan keyword, jadi tadi udah pakai variable keyword tuh, get mahasiswa, udah selesai kan, logout. Sudah berhasil teman-teman ya. Sekian aja untuk video ini, terima kasih.